Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Amin. Ibu kita kopi. Oh. Agak belum mengajar. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah bid'ah sareng sunnah. Jadi munyar nganyaren neng masalah agama jika bid'ah. Qala adabu pesera Syekh Zarruq. Qala adabu pesera Syekh Zarruq. Wa mazinuha salah satun. Wa mazinuha salah satun. Tining tempenganah bid'ah salah satun panika telok. Jadi bid'ah kadinto itinjau dari napaan? Pertimbangannya nika bertelok. Sepertama al-awwalu tining sepertama ayyun doroh panika itengalen penapa fil amri dalam perkara al-muhdasi seinyar anyaren. Sepertama itengalen penapa perkara dalam perkara seinyar anyaren di dalam sesuatu yang ditinjau dari dilihat dari perkara yang diperbarui. Fa'in sahida maka lamun nyakseen lahu deka amrun muhdas, lahu deka amrun muhdas, maksudnya deka perkara seenyar anyaren amrun muhdas. Muqdamu syariati penapa nyak benyak en kung agung syariat, agung syariat. Penapa muqdamu syariati nyak benyakan agung syariat, maksudnya pembesar orang yang menjalankan syariat dari itu. Seperti Syekhona Holil, ke Imam Nawawi. Nah, ini maksudnya pembesar orang yang menjalankan syariat. Wa asluha ban pokokan syariat, ban pokokan syariat balaisah maka tade penapa amrun muhdas, balaisah maka tade penapa amrun muhdas, yakni perkara nyaranyaren bibit atin penikah bid'ah. Negahi bibit atin penikah bid'ah. Maksudnya bid'ah nikah dilihat dari sesuatu yang diperbarui. Olatin mun perkara seanyar nikah yang mengerjakan itu kalangan ulama-ulama yang sudah terkenal, sudah dikerjakan oleh Syekhona Khalil, sudah dikerjakan oleh Syekhona Geji Abdullah Sahol, sudah dikerjakan oleh Syekhona Barisi, Syekhona Ghazali, Syekhona Ki Haji Hamid Tapetah, dan lain-lain pun, Syekhona Ki Haji Taifur Ali Wafa. Pokoknya kalau dikerjakan oleh ulama-ulama besar yang sudah terkenal kealimannya, yang sudah masyhur, maka itu sudah bukan bid'ah lagi. Walaupun panjenengan napakah disa lo teman nang kita bila. Jadi sampai lo usah
Lo usah pikiran, wah, aja bid'ah apa aja, udah itu sudah jelas. Contoh, tahlilan 7 hari, katanya kelompok lain itu bid'ah dan lain sebagainya. Yang mengerjakan siapa dulu? Dulu. Yang mengerjakan Syekhona Holil tahlilan apa tidak? Oh tahlilan, oh sudah. Nah, jadi ini cara memandang itu bid'ah atau tidak. Kepang sebenarnya. Setimun orang ulama ada kiai yang mengatakan itu bid'ah, maulid Nabi itu bid'ah umpaman. Kerjakan dulu, lihat dulu. Ki Holil amolot enten. Terus Ki Barisi amolot enten. Mun imat sudah tadi kan. Pertama Ki Hasan Samsul Arifin amolot apa punten. Ki Hasan As'ari amolot apa punten. Kalau itu semuanya melaksanakan maulid Nabi, berarti maulid Nabi bukan bid'ah. Bukan sesuatu yang sesat. Dan ini caranya melihat apakah itu bid'ah ataupun tidak. Mun panjenengan lo oning senyari dalil. Nomor 2, wa asluha. Nah, dalilah badan penting. Contoh tahlil. Tahlil itu dalilnya ada apa tidak? Oh, atompoan. La ilaha illallahnya. Badu-babilah barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam mana bacaan Al-Quran dalilnya banyak. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim dalillah badah. Astagfirullah dalillah badah. Semuanya ditinjau dari dalilnya, dari asalnya ada. Dari dasar badah. Berarti itu bukan bid'ah. Nah, dari kecarana melihat benibas isyarat tahlilan berdalil apa aja, makanya ada sampai sekitab setompuan tak mangki dari tahlilan berdalil apa enten perencet. Yang di dalam tahlil itu apa? Karena tahlilan bukan bahasa Arab, bukan bahasa Arab. Cari di kamus bahasa Arab gak ada yang namanya tahlilan. Mulutan, nyareh bahasa Arab tak ada. Yang ada maulid. Terus mentahlilan yang ada tahlil. Kalau lamnya itu gak ada, ditambahkan yang ada di kamus bahasa Indonesia, yang ada tahlilan. Berarti tahlilan itu sebuah nama dari perkumpulan. Ini yang mana tahlilan? Yang di dalamnya dibaca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, awal surat Al-Baqarah. Berarti semuanya itu ada dalilnya. Berarti itu bukan bid'ah. Gampang kan? Lo usah debat sampean. Lo usah debat. Oh, itu bid'ah. Loh, kenapa kok disebut bid'ah? Karena di zaman Rasulullah gak ada. Tanya Akid, pola sampean lebih alim kita pun Syekhona Holil. Sampai lebih alim yang terpanggil dulu. Oh nanti kedua lagi kitab Iqna atau Fathul Mu'in atau Fathul Mu'in suruh baca. Ya dan sampai mun gak bisa baca. Oh kudu tak percaya ke sampean. Kenapa? Karena sampean bukan orang alim. Kamu bukan mu'tamus syariah. Bukan pembesar syariat. Berarti saya tidak percaya. Saya lebih percaya kepada Syekhona Holil. Walaupun saya tidak menemukan dalilnya, tapi itu dikerjakan oleh pembesar ulama syariat, berarti saya lebih percaya kepada itu. Sampean bilang bid'ah 100 kali, saya gak percaya. Karena sampean bukan orang alim. Macam Fathul Mu'in tak bisa, macam Iqna tak bisa. Kitab-kitab yang dijadikan sandaran utama oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, kamu tidak bisa baca. Berarti kamu tidak bisa dijadikan dasar. Pon. Aduh betul. Pon juga debat, percuma debat. Ini caranya meninjau apakah itu bid'ah atau tidak. Kemudian yang kedua, wa in kana mimma ya'badalika bi kulli wajhin fahuwa batilun wa dhalalun. Wa in kana ban lamun bada penapa amrun muhdas ni kaki mon sampian banyak salah paham karena cara merujukkan kok selain taonik amrun muhdas nikah perkara yang diperbarui. Wa in kana ban lamun bada penapa amrun muhdas panika mimma setengah dari perkara ya base
tak poron, ya bersetolak atau ya bersetak poron pasera mu'domus syariah dari kedekak di semua wa in kana lamun bada panapa amrun muhdas mimma penika setengah dari perkara ya bersetolak atau bersetak poron pasera mu'domus syariah dari kedekak di semua bikulli wajhin kalaban saben wajah bahwa maka tining amrun muhdas batilun panika batal wa dolalun ban sesat mun beda perkara setae pangki dalil otabah ulama tak ngelakonin nikahnya mana sesat dan batal. Contohnya ada nikah ajeling orang bini ajeling orang bini aduh engkau mau celing kamu orang bini mana tung abid pas ingat ke pangeran, ingat ke agungan pangeran kan baru dan kadang tak nikah baru dari itu apa betul ada ulama mengerjakan apa betul kenapa ulama apa krong imbong ajeling mau orang bini serat pas aduh alhamdulillah sangat besar karunia Allah menciptakan orang perempuan secantik itu umpamanya baru dari itu betul berarti ini abai kebaynya mana abai kebay urusan agama ini kenyamanan betal ben sesat kan kadang melihat orang perempuan kalau langsung ingat kepada Allah ikimah coba ajelih mana yang bini pasti ingat ke pangeran Allah paling ingat juga buharaya paling dia nikah ini kenyamanan nikah dolal dan batil kan baru kadang orang saya semua lem ada di ruang. Kalau melihat wajahnya orang perempuan pertama kali menakjubkan langsung ingat kepada keagungan Allah. Iki emah ajeling mau orang bidik pas ingat ke ada nikah ampun. Nah nikah nyaman nyari dalil ada dalil nyari kak kamu dalil tore ada. Nah berbeda dari hadis Al-Quran ajeling mau orang bidik pas mau ingat ke pangeran langsung pas umpamanya sunat itu mau ada. Ini kenyamanan batil, ini kenyamanan abai kebai hukum, ini kenyamanan bid. Ini kenyamanan jadi kan itu kalau kita harus tanggung ngaji nih, penting macam paham dan ini karena ini keberkaitan dengan masalah bid'ah. Jadi mana bisa bid'ahin, mana yang bid'ah, mana yang tidak. Jadi mun sing ngelakon ke orang-orang lakarlah orang alim, orang-orang ahli syariat, orang-orang lakarlah paham dan orang warok sing ngelakonin walaupun sampean tak mengkidalilah itu bukan bid'ah. Otambah setelah diperinci ternyata banyak yang mengandung dalil. Maulid Nabi, apa yang dibaca di Maulid Nabi? Baca sholawat. Baca sholawat ada dalilnya enggak? Ada dalam Al-Quran. Ada enggak dalam hadis? Ada. Berarti apakah itu bid'ah? Tidak. Karena dalilnya banyak. Dan yang mengerjakan mu'domus syariah. Kasih apa? Yang bungki. Maka bila riba ini kan hari mun mengejar hatam, deki mun tak paham kan kalau nikah termasuk kitab pokok nih kan. Ketika sampean dihadapkan dengan masalah wahabi, salafi, mu'tasilah dan lain sebagainya, nikah sampean mungkin intil nang nikah. Jadi ketika dia berhadapan murid Nabi itu ada dalilnya enggak? Sampai coba nyari dalil. Gini aja Pak, yang mengerjakan siapa dulu? Kalau yang tidak mengerjakan hanya kamu, yang kamu tidak tahu tentang syariat, tentang kitab, lo alim, tidak adil, itu tidak bisa dijadikan dalil. Kalau yang mengerjakan Kiai Mas Ari, saya pernah holil kalau di Bangkalan, ya sudah. Saya sudah jelas, saya yakin bahwa murid Nabi bukan bid'ah. Boleh. Kunut bari. Kemarin kan ada anak-anak madrasah tanya, kamu kalau sholat pakai kunut enggak? Tidak. Sampean atau pakai kunut enggak?
Tidak. Sholat sendirian apa? Berjamaah. Berjamaah di mana? Di Masjid Imam Syafi'i. Oh, kamu gak pakai kunut? Tidak. Kenapa? Imamnya gak pakai kunut. Betul jawabannya. Tapi kalau kamu sendirian di rumah, pakai kunut. Iya, pakai kunut apa? Iya, pakai kunut. Kenapa pakai kunut? Karena ikut Imam Syafi'i. Kamu kan ikut Imam Syafi'i. Tapi kalau kamu berjemaah di Masjid Imam Syafi'i karena imamnya gak pakai kunut, kamu gak pakai kunut. Betul. Kalau kamu pakai kunut sendirian, imamnya gak pakai kunut, batal sholat kamu. Karena kunut itu, kalau gak hafal gimana, Bang? Sudah, kalau gak hafal, Sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Angkat tangannya. Terus, gak baca-baca, ya udah gak usah baca, ngangkat aja. Itu menunjukkan bahwa sampean karena gak hafal tapi ikut Imam Syafi'i, mengerjakan tempatnya kunut. Sudah, gak apa-apa, sunat kamu. Tapi sambil belajar. Nah, jadi biar tahu bedanya. Kalau yang nggak pakai kunut itu ikut siapa? Kalau yang pakai kunut itu siapa? Jadi biar kunut itu bid'ah, lihat dulu yang mengerjakan siapa. Para ulama-ulama yang mengerjakan. Syekhuna Holil pakai kunut, Ki Abdullah pakai kunut, Ki Hamid Tabata pakai kunut, Banyu Anyar pakai kunut, Ki Taiful Alilofa pakai kunut. Berarti walaupun sampai anda oling dalilah kunut, berarti bukan bid'ah. Kenapa? Yang mengerjakan muqdamus syariah. Terus apakah ada dalilnya? Ada. Kalau sampean pinter. Wa asluha. Nah, nikah. Wa in kana ban lamun bada panapa amrun muhdas. Wa in kana ban lamun bada panapa amrun muhdas mimma paneka setengah dari perkara tarojaat panapa alibali, tarojaat alibali bingung, bener injek ya, apa injek ya, ada di kana kita tarojaat, membingungkan, fihi edalem ma, panapa al adillatu nyak banyak dalil, watana walathu, ban ngaulle de ka emma, watana walathu, ban ngaulle de ka emma, asyubhatu panapa subhat, panapa ka subhatan, wastawat ban pada, wastawat ban pada fihi edalem ma, al-wujuhu panapa nyak banyak wujud, nak banyak wajah atau banyak banyak dalil. Uktubirat maka yang keb, uktubirat maka yang keb panapa wujuhuhu nyak banyak dalil emma, nyak banyak dalil emma, wujuhuhu panapa nyak banyak dalil emma. Teti mana bid'ah perkara membingungkan, Arya bid'ah apa benih? Arya bid'ah apa benih? Kan mereka bingung. Arya kok ngelakon apa enje? Arya bid'ah apa benih? Berdalil apa enje? Bingung. Ternyata para ulama tidak banyak mengerjakan. Ya sudah. Berarti bid'ah tidak usah dikerjakan. Terus oh ternyata ada dalilnya, dikerjakan. Bener apa enggak ya? Kok toman kiai buduran ngelakonin Arya? Oh ya sudah, berarti bukan bid'ah. Kiai Sidogiri ngelakonin, oh berarti itu bukan bid'ah. Anjir kok kita toman nemu ulama sih ngelakonin. Dia pernah melihat ada ulama yang mengerjakan ini, pekerjaan ini. Ya sudah, udahlah nggak usah kita kerjakan. Karena nggak ada yang dijadikan sandaran. Sampai namun kayak nang YouTube umpamanya, namun nang YouTube, begini tuh dapat pahalanya sekian. Contohnya beginilah. Kalau mengerjakan ini pahalanya dapat sekian lipat umpamanya. Tapi ulama yang masyhur tidak mengerjakan. Ulama yang masyhur tidak mengerjakan. Sampai dalilnya kayak makin nang YouTube umpamanya. Lah online dari ngaji. Ya sudah, nggak usah dikerjakan. Ikut yang biasa saja dari kan. Ikut yang normal saja. Kan betul apabila mengerjakan ini satu kali maka pahalanya sekian tahun umpamanya. Lain dengan halnya duduk
hanya duduk gak paham keng letojuk dengan majlis taklim sesaat sekejap, pahalanya lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apakah ada dalilnya? Ada. Dulu susaatin fi majlis ilmin khairun min alfi rakaat. Berarti itu benar. Itu berarti bukan bid'ah, itu sunnah. Tinggal tak nikah. Tapi kalau hanya menemukan di YouTube atau menemukan di Google ada faedah begini, sudah. Kalau belum menemukan, itu dikerjakan, Sayyidina Khalil mengerjakan, ke Mas Odi Suyuti mengerjakan, berarti itu sunnah. Mungkin kok teman nemu neng Google umpamanya, tidak apa dikerjakan. Tapi nemu neng Google tidak pernah melihat ada bukti bahwa ulama-ulama yang mu'dhamu syariah mengerjakan, jangan dikerjakan. Berarti itu masih meragukan. Dari kata lagi, paham Ji? Alhamdulillah. Ini penting nih kan. Karena kadang kita kan kok teman-teman Google kiai sudah jangan dijadikan dalil kalau Google. Gak bisa, gak sah dijadikan dalil kalau hanya Google. Tapi kalau kalian pernah ngaji ini kitabnya, itu baru. Itu sudah bisa dijadikan dalil. Kayak si Mas Ari yang bilang seperti itu, ya sudah itu bisa dijadikan dalil. Karena urusan sunnah dan bid'ah ini sekarang ini menjadi incaran-incaran kelompok di kelompok sebelah dari gitu. Makanya sampean harus berpatokan kepada itu. Kalau mu'tamu syariah mengerjakan, sudah itu berarti bukan bid'ah. Ada dalilnya setelah diperinci, hanya namanya saja yang tidak ada di zaman Rasul, kayak Yasinan. Apakah ada di zaman Rasul? Tidak ada Yasinan. Kalau baca Yasin ada. Berarti dalilnya perinci. Di dalam Yasinan itu apa yang dibaca? Baca Fatihah. Baca ini, baca itu. Al-Quran. Berarti ada dalilnya setelah diperinci. Berarti itu bukan bid'ah. Istighasah. Ada tidak di zaman Rasulullah? Tidak ada. Lihat dulu. Di dalam istighasah baca apa? Baca la haula wala quwwata. Ada dalilnya. Baca Yasin. Ada dalilnya. Baca ya Tawwab, ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Ghaffar, ya Hadi, ya Alim, ya Ghafir, ya Mubin. Baca Asmaul Husna. Baca Asmaul Husna dapat pahala. Ada dalilnya. Berarti itu bukan istighasah. Berarti bukan bid'ah. Walaupun di zaman Rasulullah tidak ada istighasah. Itu. Jadi kepang. Dalilnya mana? Nikah. Kitab Risalatu Ahlussunnah wal Jamaah karangan Ki Hasyim Asy'ari. Fama tarajjaha, maka tining perkara tarajjaha seteti unggul penapema min dalika dari ka'disa amrun muhdas rojaat maka ebel yakin penapa wujuh penapa dalil ilaihi delik. Maka dari kadito mun sampean beda perkara seunggul dalam perkara ia nyerakin kelak nikah beliakin mun beda dalil berarti itu termasuk sunnah. Tambah dikerjakan oleh mu'tamu syariah berarti itu sunnah. Mun umpamanya tidak sama sekali berarti itu batal. Abali kelak mun mu'tamu syariah ada sing ngelakonin tambah dalil ada maka itu batil dan dolan atau sesat. Mun bade sing ngerjakan dari mu'tamu syariah berarti itu sunnah. Masuk lagi itu nyaman nih. Jadi sampean umpama pertimbangan dalam bid'ah yang pertama nikah, insyaallah nikah mun paham berarti umpama sampean dihadapkan dengan orang kelompok-kelompok sebelah yang mengatakan ini bid'ah, ini bukan, ini sesat, maka itu bisa dijadikan hujjah bagi sampean. Kalau bingung boleh. Moga-moga manfaat, moga-moga barokah. Amin Allahumma amin. Nik sekoni makle betul-betul paham. Karena yang mendengarkan ada yang hanya keng mir ngakin,
mun langsung debat-debat lebih gampang paham mah edepon saking biar ngakin menono. Nah pada boleh kampung angin kata suara tak jelas. Nah, makanya bisa yolatin dekik nang YouTube. Makanya tak langsung kita kawan kong share terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yarfa'u wa du'ain la yusma'u. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.